Jika mendengar kata penjara, sewajarnya hal pertama yang akan terbesit di dalam benak kita adalah para tahanan serta kehidupan keras yang terisolasi dari dunia luar karena ketatnya pengawalan. Namun berbeda dengan dua orang tahanan di film ini, berada di balik jeruji namun punya pekerjaan di dunia luar, bahkan masih bisa menafkahi keluarga walaupun dengan cara menghilangkan nyawa orang lain. Diangkat dari sebuah kisah nyata berlatar belakang di Manila, Filipina. Suatu hari di tengah hiruk-pikuk kota, dua orang pria berbaur dengan para pejalan kaki lain ke arah keramaian acara parade. Namun dari gerak-gerik dan obrolannya, kedua pria itu bukanlah warga biasa yang datang ke sana hanya untuk nonton saja. Pria pertama yang kemudian akan diketahui bernama Tatang memerintahkan temannya, pemuda yang akan diketahui bernama Daniel, untuk mulai mengamati situasi, dan ternyata ada beberapa orang misterius terlihat di antara kerumunan. Sepertinya Tatang dan Daniel sedang mencari seseorang, hingga akhirnya perhatian keduanya pun tertuju kepada seorang pria berkacamata yang ketika pria itu terlihat sedang sibuk menelpon, si Tatang mulai mendekatinya. Namun dari gelagatnya bukanlah untuk menyapa, karena kemudian, walaupun nama dan penampilannya tidak sekeren John Wick atau profesional hitman di film Hollywood, namun si Tatang dengan begitu dingin menghabisi targetnya, yang kemudian dengan santainya pergi berbaur dengan kerumunan orang yang seketika dibuat panik. Beberapa saat kemudian media mengabarkan seorang pengusaha terkenal tewas terbunuh di acara parade. Dan ternyata itu bukanlah kejadian pertama. Setelah diketahui sebelumnya telah terjadi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang-orang misterius. Di sela-sela berita aksi unjuk rasa yang tak ayal memicu kerusuhan berujung bentrok dengan aparat. Serangkaian insiden itu terjadi di tengah memanasnya isu politik masa kampanye di negara tersebut. Dami tao kanina, Tang, no? Kemudian diketahui ternyata si Tatang dikontrak sebagai asasin bersama Daniel asistennya di bawah perintah seorang perantara wanita bernama Thelma. Belum diketahui mereka bekerja untuk siapa, namun dipastikan di belakangnya ada seseorang yang memiliki kekuatan besar dengan ambisi jahat untuk mencapai tujuannya. Salamat ho. Setelah mendapatkan bayaran, keduanya pun sementara berpisah. Daniel yang berencana menginap di hotel menyempatkan diri menelpon ibunya sambil mengawasi dari kejauhan. Ternyata yang wanita itu tahu bahwa putranya sedang bekerja di Dubai, dan sebagai seorang anak yang berbakti, Daniel selalu mengirim uang untuk kebutuhan hidup ibu dan adiknya. Namun ia nampak kecewa setelah dengan mata kepalanya sendiri melihat bahwa ibunya yang seorang janda kesepian ternyata selama ini diporotin oleh seorang lelaki Mokondo. Sementara itu, si Tatang sudah sampai di rumahnya, bersiap untuk makan malam ditemani istrinya yang bernama Lulet. Disitulah diketahui bahwa nama asli si Tatang adalah Mario Magari. Tak sedikit pun nampak kebrutalan di wajah pria itu, bahkan ketika putrinya yang bernama Tina pulang kuliah bersama pacarnya, si Tatang dengan ramah menyambutnya untuk makan malam bersama. Sama halnya dengan ibu Daniel, anak si Tatang pun hanya tahu bahwa bapaknya sedang cuti dari pekerjaan di Dubai. Walaupun pekerjaannya tidak halal, namun sepertinya si Tatang menginginkan masa depan yang lebih baik bagi putrinya. Karena diketahui sebentar lagi gadis itu akan menyandang gelar sarjana hukum dan menggapai cita-citanya menjadi seorang pengacara. Keluarga kecil itu tampak bahagia walaupun gelagat mencurigakan diperlihatkan oleh istri si Tatang ketika wanita itu tiba-tiba mendapatkan pesan singkat di ponselnya. Tina. Bahkan keesokan paginya, si Tina seperti hendak menyampaikan sesuatu hal penting kepada bapaknya. Namun perbincangan mereka seketika terhenti karena Lulet tiba-tiba menghampirinya. Hingga kemudian si Tatang pun berpamitan untuk kembali berangkat kerja karena sepertinya seseorang sudah menunggunya di dalam mobil. Bersama dengan si Daniel, keduanya terlebih dahulu belanja stok makanan seakan mereka mau pergi ke gunung. Dan benar saja, bukannya pergi ke bandara, mereka ternyata menuju ke hutan pinggiran kota. Di pinggir jalan sepi, dua orang polisi sudah menunggu mereka. Dan salah satunya yang kemudian akan diketahui bernama Rex, sepertinya tak mau banyak basa-basi, mengantar Tatang dan Daniel menuju sebuah rumah untuk kemudian anak buahnya yang bernama Santos memakaikan kardus bekas di bokong Tatang dan Daniel.
Entah untuk apa yang jelas kini keduanya mengenakan borgol menuju pintu masuk penjara. Namun ketika mereka sudah di dalam lapas, si Rex berakting seakan memarahi Tatang dan Daniel dengan alasan karena mereka datang terlambat, yang kemudian menyuruh anak buahnya memberikan hukuman. Walaupun tak berlangsung lama, karena sesaat kemudian Tatang dipanggil kepala penjara untuk menghadap. Oh, padahal saya. Sebuah amplop besar berisi dokumen yang kelihatannya penting diterima oleh Tatang. Belum diketahui apa isi dokumen itu. Yang jelas hubungan mereka berdua lebih terlihat seperti atasan dan bawahan ketimbang kepala penjara dan tahanannya. Di sisi lain kota tersebut, seorang pria muda bernama Francisco Coronel Jr., petugas NBI, hari itu menemui mertuanya yang bernama Manrique di lapangan golf. Sebagai anggota Kongres, Manrique terlihat sangat bangga memiliki menantu yang diketahui lulusan terbaik akademi militer itu. Kemudian diperkenalkan kepada teman-teman elit politik satu partainya, termasuk seorang jenderal bernama Pacheco, yang menurut pernyataan jenderal itu, dia sangat mengenal betul mendiang ayah Prancis yang dulu juga berkarir di kemiliteran. Kung ganun, mas magaling ka sa tatay mo. Wala kang Sementara itu di wilayah pemukiman kumuh, polisi setempat sedang melakukan penggeledahan di sebuah rumah. Beberapa orang berhasil diamankan, termasuk salah satunya yang kemudian diinterogasi oleh Joaquin Acosta, polisi yang menangani kasus pembunuhan pria bernama Johnny Tiu yang tewas di acara karnaval tempo hari. Berbeda dengan yang disampaikan berita di TV, ternyata di situ terungkap bahwa Tiu sebenarnya adalah seorang gembong narkoboy. Dan dari hasil interogasinya diketahui pula bahwa Tiu memiliki beberapa teman aparat yang menjadi backingannya. Sehingga pantas saja selama ini dia dan bisnis terlarangnya seakan tak terjamah oleh hukum. Meskipun demikian, polisi itu masih kebingungan tentang apa motif dari terbunuhnya gembong narkoboy tersebut. Dan ternyata para elit politik, Jenderal Pacheco serta Manrique yang sedang santai di jacuzzi juga sedang membahas kasus terbunuhnya Tiu yang ditangani polisi lokal. Namun karena menurut Manrique, kepala polisi lokal yang bernama Salcedo bukanlah bagian dari mereka dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah bagi kepentingan para elit politik itu di kemudian hari. Meskipun awalnya diragukan oleh si jenderal, namun Manrique punya rencana agar kasus terbunuhnya Tiu segera diambil alih NBI untuk kemudian ditangani oleh menantunya sendiri, yakni si Prancis, sehingga dengan mudah mereka bisa mengontrolnya dengan harapan secepatnya kasus itu ditutup. Hawak mo ba yan sa leeg? Bahkan Manrique memberikan mobil baru untuk menantunya itu sebagai hadiah, membuat si Prancis akan serba salah menerimanya, meskipun istrinya yakni Nikki begitu antusias dan berharap suaminya tak mengembalikan mobil tersebut. Sir, Beberapa saat kemudian, Acosta dipanggil ke ruangan kepala polisi, yakni Salcedo, yang memerintahkan dia untuk segera menyerahkan semua berkas-berkas kasus terbunuhnya Tiu kepada Prancis, yang ternyata sudah menunggunya di sana bersama asistennya yang bernama Bernabe. Walaupun nampak kesal dengan berat hati, Acosta patuh kepada perintah atasannya. Seakan meragukan kinerja Prancis karena yang dia tahu setiap kasus yang diduga melibatkan orang-orang penting dan diambil alih oleh NBI selalu berujung dengan ketidakpastian hingga tenggelam begitu saja. Sedangkan si Tatang saat itu sedang berbicara di telepon dengan Thelma. Disinilah terungkap bahwa pembebasan bersyaratnya telah disetujui dan sebentar lagi dia akan menghirup udara bebas. Akan tetapi karena dia masih sangat membutuhkan uang untuk biaya kuliah putrinya, pria itu berharap Thelma akan tetap mempekerjakannya meskipun nanti dia sudah bebas. Namun ternyata wanita itu hanya merekrut narapidana untuk pekerjaan kotor tersebut karena menurutnya orang luar lebih berisiko menimbulkan masalah. Sementara Tatang pensiun, maka Daniel yang diharapkan akan bisa menggantikan posisinya. Maka pemuda itu perlu dipersiapkan sejak dini untuk pekerjaan berisiko tinggi tersebut. Kumusta si Daniel? Sedangkan si Daniel yang merasa banyak duit bisa dengan mudah mendapatkan perlakuan istimewa di dalam penjara. Bahkan penampilannya yang berbeda dengan tahanan lain membuat salah satu dari mereka merasa iri. Namun meski sebagai asisten pembunuh bayaran, dia juga tetap harus bisa menahan diri agar tidak semudah itu menimbulkan masalah. kasing maangas.
Seperti yang dibilang si Tatang, ketika Daniel akhirnya mengetahui bahwa mentornya itu akan segera pensiun, dan dengan bisik-bisik, Tatang meminta pemuda itu untuk menggantikan posisinya. Hoy! Si Tatang oh! Parol na! Namun sebagai mentor, dia mewanti-wanti agar Daniel jangan pernah menonjolkan diri, apalagi sombong hingga membuat tahanan lain iri. Sebaliknya, dia diharapkan untuk low profile, serta rajin menyogok si Rex, agar membuat dia senang, karena berkat dialah mereka bisa mendapatkan pekerjaan kotor tersebut. Timbal baliknya, apapun yang mereka inginkan pasti lancar terkendali. Seperti suatu saat ketika Daniel merasa muak kepada seorang tahanan yang songong, di bawah perintah si Rex, kemudian anak buahnya membawa tahanan songong tersebut ke tempat rahasia untuk duel one-on-one dengan Daniel, yang tentunya dengan leluasa menghabisinya tanpa ada proses hukum. Namun si Tatang menambahkan amanatnya, yakni tak perlu menjadikan para polisi korup itu teman karena semua hanya tentang bisnis. Begitupun apabila bos mereka meminta membunuh seseorang siapapun itu meski bertolak belakang dengan hati nurani. Bahkan menurut si Tatang tak menutup kemungkinan suatu saat bisa saja mereka ditugaskan untuk membunuh satu sama lain. Walaupun Daniel merasa itu tidak mungkin dilakukannya, apalagi dia sudah menganggap Tatang lebih dari sekedar mentor. Begitupun yang dilakukan Manrique, mempersiapkan menantunya agar tak terikat selamanya dengan karirnya yang sekarang, sehingga suatu saat Prancis bisa ikut bergabung bersamanya, mengincar kedudukan anggota dewan sebagai jalan menuju posisi puncak, yakni kursi kepresidenan. Dan tugas pertama yang harus dia laksanakan adalah menuruti perintah mertuanya. Dengan embel-embel kepentingan publik namun harus dirahasiakan, apapun itu yang jelas mencurigakan dan bertentangan dengan hati nurani Prancis. Karena ujung-ujungnya ternyata Manrique meminta berkas-berkas penting kasus terbunuhnya Tiu diserahkan kepadanya. Sementara itu Tatang dan Daniel kembali dijemput Thelma untuk misi baru yang targetnya kali ini adalah seorang wanita bernama Linda. Seorang pemilik restoran yang akan mereka eksekusi di dapurnya. Dan di misi kali ini, Daniel diberi kesempatan untuk menjadi algojo utama, sedangkan Tatang berperan sebagai backingnya. Ako backup mo ngayon. Walaupun ternyata Daniel sempat dibuat gugup karena sepertinya baru kali ini dia terpaksa harus menembak seorang wanita tak berdosa, hingga dengan bantuan Tatang, akhirnya mereka berhasil menghabisi pemilik restoran tersebut. Di sisi lain, Prancis bersama Bernabe berhasil menemukan salah seorang anak buah Tiu. Dan dari hasil interogasinya, terungkaplah bahwa beberapa saat sebelum gembong narkoboy itu terbunuh, ternyata dia sempat berkomunikasi dengan seorang pria bernama Paul, mantan anggota polisi. Paul. Yang ternyata si Paul itu adalah sahabat Acosta. Hal itu diketahui ketika dia menghubunginya, memohon bantuan perlindungan. Karena selain tengah berduka setelah kematian istrinya, yakni pemilik restoran tadi, lebih dari itu, ia merasa dirinya sedang dalam bahaya. Maka tanpa mengulur waktu lagi, Acosta bersiap untuk mendatangi rumah sahabatnya itu. Namun siapa sangka, Tatang dan Daniel pun ternyata sedang dipersiapkan untuk berangkat ke sana setelah si Rex mendapatkan perintah dari atasannya mengantar kedua tahanan itu bertemu Thelma untuk menghabisi mantan anggota polisi tersebut. Acosta yang datang lebih dulu ke rumah si Paul dibuat tercengang mendengar pengakuan sahabatnya, karena disitulah terungkap bahwa Johnny Tiu adalah bosnya si Paul, yang rela keluar dari kepolisian karena tergiur penghasilan menjanjikan sebagai pengedar narkoboy. Selain itu, si Paul juga mengungkapkan bahwa para korban pembunuhan berantai termasuk Tiu dilakukan oleh para pembunuh bayaran yang direkrut dari dalam penjara, bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan banyak dan tersebar di setiap lapas. Semua targetnya dihabisi karena satu alasan, yaitu mereka dianggap memiliki kartu as seorang jenderal, yakni Pacheco, yang sedang berupaya membersihkan namanya untuk maju di pemilihan senat. Hindi niya alam kung bakit pinumba lahat ng mga taga-kontrata. Demi melindungi sahabatnya, Acosta berniat mengajak si Paul untuk sementara sembunyi di tempat aman. Namun setelah dia berpamitan sejenak pergi untuk mengambil mobil, Acosta berpapasan dengan Tatang dan Daniel yang tentunya tak memiliki curiga apapun. Bersamaan dengan itu, si Prancis dan Bernabe juga baru saja tiba, namun sepertinya mereka mengambil jalan berbeda.
Lokasi rumah Sipol yang berada di dalam gang sempit menguntungkan bagi Tatang dan Daniel yang mengendap-endap menunggu kesempatan tepat untuk mengeksekusi targetnya. Hingga ketika Sipol mampir dulu ke warung buat beli pulsa, saat itulah Daniel yang kembali bertugas sebagai algojo berhasil menembaknya. Namun pemuda itu dibuat panik karena pistolnya tiba-tiba macet yang hanya dengan satu kali tembakan saja ternyata tidak mampu menghabisi targetnya. Kali ini keberuntungan masih berpihak kepada Tatang dan Daniel untuk sementara berhasil lolos dari kejaran Acosta dan Prancis yang lebih memilih untuk menyelamatkan Sipol, segera membawanya ke rumah sakit. Walaupun tentunya Tatang dibuat kesal karena Daniel tidak bisa menghabisi targetnya, sehingga rencana selanjutnya mereka harus mencari tahu rumah sakit tempat di mana Sipol dirawat. Ginugulo mo lalo yung kaso eh. Sementara itu Prancis yang meskipun masih berselisih dengan Acosta karena merasa polisi itu terlalu ikut campur dalam kasus yang secara resmi sudah diambil alihnya. Apalagi ketika Acosta secara terang-terangan memberitahu bahwa ada keterlibatan Jenderal Pacheco termasuk Manrique dalam kasus itu. Namun keduanya mau tak mau harus bekerja berdampingan demi menghadapi musuh yang sama yang jelas-jelas mengancam keselamatan Sipol sebagai saksi kunci, sehingga pengawalan pun semakin diperketat. Begitupun dengan para pembunuh bayaran yang kembali untuk menyelesaikan misinya dengan lebih hati-hati. Kali ini Daniel bertugas sebagai asisten, sedangkan si Tatang menjadi algojo utama yang meskipun harus melewati ketatnya pengawalan, ternyata dia dengan segudang pengalamannya yang tampil kalem bahkan ketika Prancis mulai merasa curiga, dengan cerdik si Tatang merubah arah dan masuk ke kamar lain. Sementara Prancis masih dibuat tanda tanya, selanjutnya giliran Daniel yang beraksi mengalihkan perhatian. Suara tembakan yang memicu kepanikan itu pun seketika memancing Prancis dan anak buahnya untuk turun memeriksa keadaan. Begitupun dengan Acosta yang berjaga di dalam kamar, ikut-ikutan keluar. Dan saat itulah Tatang kembali bergerak langsung menuju kamar Sipol yang kemudian kejar-kejaran pun terjadi tatkala si Tatang berusaha meloloskan diri dari kejaran Acosta yang hanya dibuat greget tak bisa sembarangan melepaskan tembakan di tengah pabalitnya pengunjung rumah sakit. Hingga ketika si Tatang melewati lokasi proyek bangunan, barulah baku tembak pun terjadi. Meski sempat mengalami cedera di kakinya, namun pria itu berhasil meloloskan diri. Begitupun dengan Daniel, sejenak bersembunyi mengecoh perhatian Prancis, Daniel berhasil membuatnya kebingungan karena kehilangan jejak. Masih dihinggapi rasa penasaran, malam itu juga Prancis langsung menemui Manrique untuk meminta kejelasan tentang isu keterlibatannya juga Pacheco dalam kasus pembunuhan berantai tersebut. Namun Prancis tak menyangka karena dengan belak-belakan pria botak itu menjelaskan bahwa semua itu benar adanya. Jenderal itu akan melakukan segala cara untuk membersihkan namanya, termasuk menghabisi siapapun orang yang dianggap membahayakan posisinya. Dan Manrique sebagai rekan satu gerbong tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia mengetahuinya. Bahkan apabila Prancis kekeh berniat menangkapnya, maka itu bisa berakibat akhir bagi Manrique, begitupun karir Prancis sendiri. Kini mau tak mau Prancis dianggap sudah terlibat dan terpaksa harus ikut cara bermain mereka. Francis. Sementara itu Acosta yang sempat melihat wajah si Tatang, kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membuat sketsa wajah pembunuh bayaran tersebut, untuk kemudian dilakukan penyelidikan serta disebarkan ke media sebagai DPO. Keesokan harinya, Prancis yang tak mudah diajak culas memerlukan lebih banyak petunjuk untuk memecahkan kasus itu. Dia mulai menurunkan egonya, bekerja sama dengan Acosta, dan karena semua saksi diperkirakan sudah dihabisi untuk memutus kontak dengan dalang di balik semua itu yakni Pacheco, maka satu-satunya cara untuk membuktikan kejahatan jenderal itu adalah dengan mengungkap jaringan para pembunuh bayaran yang semalam seharusnya bisa mereka tangkap. Bebisita ka, Tang! Malam harinya si Tatang dipanggil Rex, namun bukanlah untuk membicarakan job. Karena ternyata Acosta yang sebelumnya telah mendapatkan informasi perkembangan hasil penyelidikan sketsa wajah pelaku, kini polisi itu yang datang sendiri ke penjara untuk menginterogasi si Tatang setelah identitasnya dikantongi polisi. Dan tentu saja tak semudah itu si Tatang mengaku karena dia punya alasan kuat, yakni mana mungkin seorang tahanan yang terkurung dalam penjara
bisa bebas berkeliaran, apalagi untuk membunuh seseorang. Sejauh ini dia hanya berpura-pura tidak mengerti walaupun Acosta mulai menggertaknya. Namun raut wajah si Tatang seketika berubah tatkala Acosta tiba-tiba mendapatkan telepon dari Prancis yang ternyata sedang berada di rumah Tatang untuk menginterogasi istrinya. Meski tidak ada yang mau bicara jujur, namun Prancis mengetahui bahwa ada laki-laki lain dalam rumah tangga si Tatang, seorang pria bernama Boy, ketahuan malam-malam berada di rumah wanita yang suaminya berada di dalam penjara. Sa bahay nyo, si Boy. Apalagi ketika Acosta mulai mengejeknya sebagai pecundang yang diselingkuhi istrinya. Selain itu, menurutnya dengan kedatangan Acosta ke sana, dipastikan pria itu tidak akan dibutuhkan lagi oleh perantaranya. Walaupun polisi itu tidak bisa menangkap Tatang karena tidak punya bukti kuat, namun setidaknya dia berhasil menghancurkan mental si Tatang yang kini dibuat kepanasan terbakar api cemburu. Setelah dia bela-belain ngambil pekerjaan tidak halal, bahkan bertaruh nyawa demi membahagiakan istri tercinta yang malah selingkuh di belakangnya. Sementara itu si Prancis yang mulai memikirkan cara agar punya bukti kuat untuk menangkap si jenderal. Dia berganti strategi dengan berpura-pura nurut sama mertuanya untuk bisa sedekat mungkin dengan Pacheco. Hingga ketika jenderal itu buka mulut tentang rencana selanjutnya, yakni menghabisi salah seorang teman sipol yang juga mengetahui rahasianya. Ternyata sedari tadi Prancis sudah menyiapkan ponsel dan berhasil merekam pembicaraan tersebut. Walaupun sepertinya si Prancis tidak menyadari bahwa gerak-geriknya diperhatikan oleh asisten Manrique yang mengawasinya dari belakang. Dan benar saja, keesokan harinya Daniel dipanggil Rex. Namun kali ini dia sepertinya akan bertugas sendirian tanpa ditemani si Tatang. Yang kemudian menurut si Thelma, mulai saat itu Daniel resmi menggantikan posisi Tatang yang sebentar lagi akan bebas dari penjara. Belum diketahui siapa target mereka kali ini, yang pasti ketika si Prancis yang bermodalkan bukti rekaman juga telah mempersiapkan surat penangkapan, dia bermaksud menjemput Acosta agar segera turun untuk menggeruduk Pacheco bersama Manrique yang akan mengadakan meeting di kantornya. Namun sepertinya Tuhan berkehendak lain karena Daniel yang ternyata berhasil menyelesaikan misinya. Meskipun dalam keadaan sekarat, Prancis berusaha menggapai ponsel berisi bukti rekaman yang terlempar. Namun naas, nyawanya tak tertolong ketika Acosta sampai di sana. Sekelebat polisi itu melihat mobil mencurigakan yang ternyata Pacheco dan Manrique berada di dalamnya. Meski sepertinya tak tega menyaksikan menantunya harus meregang nyawa, namun Manrique tak berdaya karena Pacheco menganggap Prancis tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga terpaksa harus dihabisi. Sedangkan Acosta yang kemudian dengan perasaan campur aduk antara sedih dan amarah berusaha mengejar. Walaupun polisi itu berhasil menghentikannya, namun mobil yang digunakan Pacheco ternyata dilengkapi kaca anti peluru. Dan para pengawal si jenderal pun tak tinggal diam, meski beruntung mereka tak sampai menghabisinya. Beberapa saat kemudian, Daniel yang sudah kembali ke penjara mendapati si Tatang sudah berkemas untuk meninggalkan tempat itu. Dan tentunya sebuah momen mengharukan bagi keduanya setelah sekian lama bersama. Bahkan si Daniel mendapatkan banyak pengalaman berharga dari mentor yang sudah ia anggap ayah sendiri itu. Namun kemudian, walaupun dengan berat hati, si Tatang harus menghabisi temannya sendiri, menjadikannya algojo terakhir yang dibiarkan hidup untuk membalas dendam kepada pria yang sudah selingkuh dengan istrinya. Dan duka mendalam kini menyelimuti hari-hari Nicky yang harus jadi janda setelah kehilangan suami tatkala dia mengandung anaknya. Begitupun keadilan tidak bisa ditegakkan karena Acosta yang malah diskors dari pekerjaannya untuk dilakukan penyelidikan. Namun setidaknya si Tatang berhasil melampiaskan dendamnya setelah keesokan harinya dia menghabisi si Boy yang baru saja selesai meniduri istrinya. Selamat, jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adit Biau Turunan Mandala pamit, permios.